menulis semua kebaikan dan semua kesalahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Summa bayyana dzalika. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang mempunyai keinginan yang kuat untuk berbuat kebaikan, namun ia karena satu dan lain hal tidak sempat melaksanakannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencatat itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilatan, sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian ia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mencatat itu di sisinya sebagai 10 kebaikan. Akan dicatat di sisinya sebagai 10 kebaikan. Asyara hasanatin ila 700 dhi'fin. Ila 700 dhi'fin. Bahkan sampai 700 lipatan. Sampai 700 kali lipat kebaikan. Ila adhafin kasiratin, bahkan sampai berlipat-lipat. Bahkan sampai kelipatan yang banyak. Ila adhafin kasiratin, bahkan sampai lipatan yang sangat banyak. Ya, berlipat ganda. Wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan suatu keburukan, suatu kejelekan, sayyi'ah, falam ya'malha, maka kemudian ia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia mempunyai keinginan yang kuat terhadap keburukan tersebut dan mengerjakannya, ya, kemudian mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai suatu keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat isinya sebagai suatu keburukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat sifat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 11 ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sama persis dengan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor ke-37. Dalam pertemuan ya di tahun-tahun yang lalu, hal ini pernah disampaikan. Hal ini pernah disampaikan. Pada kesempatan kali ini ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin kita berjumpa kembali dengan hadis tersebut. Ya. Nah, ini mengingatkan kembali kepada kita yang mengenai pentingnya bagi kita ya, untuk senantiasa mempunyai ya, keinginan yang kuat dalam melakukan kebaikan dan berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk mempraktikannya. Dalam hal ini ya, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan di bab pertama, di bab niat ya, pentingnya niat al-ikhlas ya, dan pentingnya niat dalam setiap perkataan dan perbuatan
Ya. Karena ini ya, sangat penting bagi kita sekalian. Karena hal ini sangat penting. Karena semua amal itu tergantung kepada niatnya. Dan itu semua berpangkal daripada keinginan yang kuat. Berpangkal dari keinginan yang kuat. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, disinilah salah satu dari sekian banyak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemaha luasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah sifat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya adalah hadis yang maknanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi adalah hadis yang maknanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya berbeda ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimushafkan dalam Al-Qur'an. Kedudukannya sangat berbeda. Maksudnya dari segi pahala di antaranya adalah itu berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan langsung dan dimushafkan. Ya, kalau dalam Al-Qur'an satu hurufnya itu kan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibalas dengan 10 kebaikan begitu. Dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf dalam membaca Al-Qur'an. Nah, namun dalam hal ini itu berbeda. Mengenai hadis kursi berbeda. Ada keutamaan yang lain. Gitu. Ada keutamaan yang lain. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Namun kalau kita lihat secara jelas dari sabda Rasulullah SAW, bahwasanya kalau barang siapa yang baca Al-Quran, tidaklah alif lam mim itu kecuali alif al harfu wal lam harfu wal mim harfun walikulli harfin asyara hasanatin. Dan setiap huruf itu adalah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Inilah keistimewaan mengenai mushaf Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala yang dimushafkan dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis kursi. Namun dari segi makna ini mengingatkan kembali kepada kita mengenai esensi pentingnya kita terutama hadis kursi ini mengenai pentingnya kita harus nanti memiliki keinginan yang kuat dalam kebaikan. Ya. Memiliki keinginan yang kuat dalam kebaikan, ingin melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dianjurkannya kita untuk waspada ya, dan menghindari niatan-niatan atau itikad-itikad yang tidak baik. Sahabat sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, baiklah selanjutnya kita bagaimana di antaranya dalam kitab ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya, yang disusun oleh yang disyarah oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya, bagaimana beliau memberikan kandungan hadis ya. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya, dalam sarahnya yakni Bahjatun Nadhirin, dalam kitab Bahjatun Nadhirin, kandungan hadis yang dapat kita ambil di antara yang pertama mengingatkan kepada kita mengenai kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tidak ada apapun di langit maupun di bumi atau yang lebih dari itu yang lepas dari jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di akhir-akhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sebelumnya dimulai dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya bagi Allah lah ya, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa saja yang ada di antara langit dan bumi, dan juga yang ada
atau sebagai penghuni langit dan bumi. Dan penghuni bumi di antaranya adalah kita, manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ila akhir ayat. Artinya Allah Subhanahu wa taala di antara maknanya adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya. Apa yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika engkau menampakkan apa yang ada di dalam hati, menampakkan apa yang di dalam hati, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, atau bahkan menyembunyikan apa yang di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya ya. Ila akhir ayat. Baik. Bahkan di ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita mengenai salah satu sifatnya ya. Sebagaimana tadi juga di muqaddimah ya, di surah Al-Hasyr di antaranya ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wattaqullah, dan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirun, maha waspada. Bima ta'malun, maha teliti. Bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kamu sekalian telah kerjakan. Begitu juga alimun khabirun, maha mengetahui baik yang nampak atau yang tersembunyi. Maka dari itu bagi kita sekalian sebagai seorang hamba yang senantiasa harus memiliki sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus hati-hati. Harus menjaga hati kita dan juga menjaga akhlak perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, bahkan yang tersembunyi. Apalagi yang nampak. Sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya menegaskan kepada kita kandungan hadis ini di antaranya adalah tugas malaikat adalah mencatat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang lain yang diberikan tugas, yakni malaikat yang dimuliakan ya, untuk mencatat kebaikan dan keburukan. Sedangkan kita sebagai hamba, sedang kita sebagai manusia itu terkadang bahkan melupakannya, bahkan melupakannya. Namun ingat, itu semua ada catatannya. Kembali kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Zalzalah ya, di ayat terakhir di antaranya, dua ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan seberat biji sawi, seberat atom ya. Artinya seberat apapun amalan yang dikerjakan, baik kebaikan ataupun keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan menampakkannya. Akan memperlihatkannya. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus waspada. Harus hati-hati dalam beramal. Begitu juga dalam memiliki niat. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga keagungan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan buruk, dan begitu juga akan melipat gandakannya. Juga dia akan memberikan maaf terhadap keinginan melakukan keburukan itu ya, selagi tidak dikerjakan. Sedangkan pahala dalam kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberi pahala kepada orang yang hanya berniat mengerjakan kebaikan itu ya. Bahkan pahalanya tidak hanya 10 ya, tidak hanya 700, bahkan adafin katsiratin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Salah satu mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebagai seorang hamba adalah beramal soleh ya. Beramal soleh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat di antaranya adalah kandungan hadis ini menjelaskan kepada kita ya, bertafakur pada kebaikan ya. Bertafakur kepada kebaikan merupakan sebab yang dapat memotivasi seorang untuk mengerjakan kebaikan ya. Bertafakur kepada kebaikan merupakan sebab yang dapat memotivasi seorang hamba untuk mengerjakan kebaikan tersebut.
Kemudian juga yang selanjutnya, ya, yang kelima, kalau hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai mengingat nampak keburukan sebelum berbuat suatu keburukan itu dapat mencegah, ya, itu dapat mencegah diri sendiri dari melakukan dosa tersebut. Sahabat si mati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu di antara keunggulan, ya, manusia memiliki akal, memperhitungkan, ya. Kita harus memiliki memperhitungkan sekiranya amal ini dikerjakan bagaimana efek sampingnya, bagaimana kedudukan hukumnya. Sahabat si mati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pantaslah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita, wawasan kita terhadap syariat ini, agar supaya, ya, kita dalam beribadah ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sahabat si mati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala khilaf dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kepada kita sekalian dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.